Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'u hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan taufik itu adalah kekuatan beramal yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Jika taufik itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan susah kita datang ke mushola yang kita cintai ini. Sebab itu kita selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah hambamu ini untuk senantiasa mengingatmu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Dan itu adalah doa yang wajib. Artiannya bukan wajib dalam artian dia ditinggalkan berdosa, tetapi maksudnya sangat-sangat penting, sangat-sangat ditekankan bahwa doa ini selalunya kita mohonkan kepada Allah setiap harinya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, malam ini kita membahas kiat menghatamkan Al-Quran. Dan menghatamkan Al-Quran ini bukanlah suatu hal yang mudah, kecuali bagi mereka yang bertekad dan bersungguh-sungguh untuk menghatamkan Al-Quran. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, dan disebut dengan Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran, di mana di dalam bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas antara petunjuk dan pembeda.
Jadi dari sini kita Bapak Ibu yakin bahwa Al-Quran inilah yang menjadikan kita selamat, menjadikan kita bahagia. Tapi banyak orang menghajar, bukan menghajar ya, tapi menghajar. Maksudnya apa menghajarnya? Artinya memboikot. Dia memboikot Al-Quran, dia tidak dekat dengan Al-Quran itu. Walaupun dia tidak ada bermaksud untuk memboikot, tapi dalam kesehariannya justru menunjukkan dia memboikot Al-Quran. Dia tidak pernah buka mushaf dalam satu hari, dan dia tidak baca, dan dia tidak pernah mentadabburi Al-Quran. Karena yang paling tinggi itu, di samping kita diperintahkan dan sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran, dan yang paling tinggi adalah mentadabburi. Mentadabburi maksudnya kita bukan hanya membaca ayat-ayatnya, tetapi kita juga mempelajari tafsir-tafsirnya. Banyak di kalangan kaum muslimin tidak sampai mentadabburi Al-Quran, tidak membaca tafsir-tafsir Al-Quran, di mana tafsir Al-Quran ini ada tingkat pemula. Nah, jadi tidak langsung kepada yang tinggi, jadi dia ada tingkat pemula. Dan ada juga tafsir Al-Quran ini tingkat menengah, jadi nggak langsung tinggi juga. Setelah pemula yang disebut di dalam istilah bahasa Arabnya mubtadi. Mubtadi itu artinya pemula. Kalau dalam bahasa Inggrisnya beginner. Nah ini ya harus dilalui dulu tahapannya, tidak langsung kepada tingkatan yang tinggi itu. Lalu setelah dia sudah sampai kepada tingkat pemula, dia langsung menuju tingkat menengah. Ya, kalau di dalam istilah bahasa Arabnya mutawassit. Ini mutawassit, dari mubtadi kepada mutawassit. Nah, setelah dia selesai pula di tingkat mutawassit, atau dalam bahasa Inggrisnya intermediate, maka dia lanjutkan lagi kepada tingkat yang paling tinggi. Nah, tingkat yang paling tinggi itu kalau dalam istilah bahasa Arabnya mutaqaddim. Ya, jadi kalau sudah mutaqaddim itu sudah hebat. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya advance. Ya, jadi memang inilah yang perlu kita lalui tahapan ini. Bila belum mubtadi sebagai pemula, maka jangan coba-coba menengah, apalagi yang sudah tingkat lanjut atau levelnya sudah paling tinggi. Jangan coba-coba. Nah, di dalam menghatamkan Al-Quran itu, ya itu bermula dari dia belajar Quran dulu, tajwidnya, kemudian belajar membaca secara tertil. Nah, orang Indonesia itu sebenarnya banyak yang hebat-hebat. Banyak yang hebat-hebat orang Indonesia itu. Bahkan imam-imam di Arab itu saja terkaget-kaget, terkejut melihat orang Indonesia macam-macam bacaannya. Kalau di Arab, ya imamnya atau qari'nya hanya satu irama. Kalau saya sudah begini modelnya, saya surem begini, saya mahir muaikili lain lagi, saya bandar balila khas.
ada lagi yang di Masjid Nabawi Syekh Ali Huzaifi, ada Syekh Salah Budar, atau Syekh Muhammad Al-Qasim, dan banyak lagi, Yasir Ad-Dawsri, banyak lagi imam-imam di Arab, tetapi dengan model irama yang sama menurut penguasaannya masing-masing. Tapi kalau di Indonesia, mereka yang kori-kori itu mau irama mana saja bisa. Di Indonesia, di Malaysia, ya, itu dahsyat-dahsyat. Apalagi ya kalau sudah dia penguasaannya di tingkat nahawan. Nah, kalau iramanya nahawan itu, wah, itu syahdu. Wah, pokoknya udah grandmasternya Indonesia ini, ya kan? Sudah grandmaster. Cuma alangkah sangat disayangkan, banyak juga anak-anak muda, ya, kaum muslimin yang lainnya itu di Indonesia itu nggak bisa baca Quran, ya, tajwidnya masih kacau, kemudian ya dia nggak paham tentang sifat huruf, ya, dan makharij huruf, dan banyak lagi, ya, ilmu-ilmu Al-Quran itu banyak di kalangan anak muda, ya, dibanding yang paham masih banyak yang tidak paham. Nah, inilah PR kita sebenarnya, Bapak Ibu, PR kita, karena sebanyak-banyaknya yang hebat, yang grandmaster di dalam Al-Quran, dalam bacaan Al-Quran orang-orang Indonesia ini, tapi ternyata banyak juga yang buta Al-Quran. Ini yang kita sedihkan, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Jadi di bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran, Syahrul Zikr, bulan Al-Quran, bulan zikir. Dan di antara bagian dari zikir itu adalah qiraatul Quran. Jadi bukan hanya sebatas subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah wa atubu ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, dan banyak lagi zikir itu. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, tetapi juga qiraatul Quran, tadabbur Al-Quran, merenungkan ayat-ayatnya dan membaca tafsir-tafsirnya, mempelajari apa yang terkandung di dalamnya, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Maka itu bagian dari zikrullah, bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini lebih besar manfaatnya apabila kita mengetahui hakikat manfaatnya tersebut. Kenapa? Karena kalau setiap yang dekat dengan Al-Quran, yang hatinya sudah terpaut dengan Al-Quran, justru dialah yang paling bahagia. Karena banyak, ya, mereka yang mewah, elit, harta berlimpah, miliaran, triliunan, bahkan tidak terhitung lagi duitnya, banyak, tapi hatinya gundah gulana. Dia tidak bisa baca Quran, dia tidak sholat, dia tidak zikir kepada Allah, dan dia tidak mendapatkan kebahagiaan, dan itu sangat merugikan kehidupannya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Tetapi walaupun dia seorang yang fakir, dia miskin, nggak punya apa-apa, makan aja susah, apalagi beras sudah mahal, belum lagi bahan pokok sudah macam-macam, harganya meningkat drastis, tapi hatinya bahagia, hatinya tenang, dia tidak pernah gelisah, bahkan dialah orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena setiap hari baca Quran, setiap bulan khatam Al-Quran, dan bahkan dia
tidak pernah berkeluh kesah dengan persoalan dunia, nggak pernah berkeluh kesah. Maka sebenarnya orang yang seperti ini, Bapak Ibu, inilah mereka orang-orang yang bahagia. Inilah mereka orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang sejati. Dan itu banyak tidak diketahui oleh umat manusia. Maka sebenarnya kunci kehidupan itu adalah dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran, bahkan Al-Quran itu tidak bisa dia berpisah walaupun sesaat. Nah, orang yang seperti ini, inilah orang yang insya Allah dunianya bahagia, akhiratnya apalagi. Jadi dunia akhiratnya itu insya Allah bahagia. Ya, karena segala yang berkenaan dengan Al-Quran itu Allah angkat derajatnya. Dan Allah mengatakan bahwa sesungguhnya suatu kaum itu diangkat atau dihinakan disebabkan Al-Quran. Jadi kalau dia ingin menjadi orang yang mulia, baik itu di sisi Allah dan juga di sisi manusia, maka kuncinya adalah Al-Quran. Lihatlah para imam yang mereka Allah angkat derajatnya. Ya, bahkan imam kita yang sekarang ini adalah mahasiswa saya. Alhamdulillah dia mengimami saya. Itu kenapa? Karena dia bisa Al-Quran, dia menguasai Al-Quran, dia pandai baca Al-Quran. Allah angkat derajatnya. Bukan diangkat karena titan, bukan diangkat karena profesor doktor, tapi dikarenakan dia menguasai Al-Quran. Maka inilah dahsyatnya Al-Quran ini, Bapak Ibu. Dan para ulama, kalau kita baca, mereka punya riwayat-riwayat yang sangat dahsyat. Seperti banyak ya, mereka itu menamatkan setiap hari sudah khatam Al-Quran. Ya, kemudian diantaranya Imam An-Nakhai. Imam An-Nakhai itu 10 terakhir Ramadan, dia setiap harinya dalam 10 terakhir Ramadan itu khatam Al-Quran. Sebelum 10 terakhir Ramadan, sekali 3 hari khatam Al-Quran. Itu Imam An-Nakhai. Imam Qatadah itu khatam Al-Quran fi kulli sab'in daiman. Jadi setiap pekan khatam, setiap pekan khatam Al-Quran. Atau lagi-lagi di 10 terakhir Ramadan. Imam Az-Zuhri, beliau bukan hanya khatam Al-Quran saja setiap hari khatam Al-Quran, bukan hanya itu Imam Az-Zuhri. Justru setiap hari juga di samping khatam Al-Quran, beliau memberi makan bagi mereka yang berbuka maupun sahur. Itu Imam Az-Zuhri. Jadi orang-orang dulu itu, Bapak Ibu, memang sangat dahsyat. Nggak ada apa-apanya kita ini sekarang di masa sekarang ini. Orang-orang dulu itu orang-orang saleh, mulai dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama yang kuti mereka. Maka itu sebenarnya mereka lah yang menjadi panutan dan teladan kita di masa sekarang, karena mereka sangat mencintai Al-Quran. Nah, kita lihat banyak orang mengakui cinta Al-Quran, cinta Islam, cinta Al-Quran, tapi di dalam kesehariannya Islam ditinggalkan. Di dalam kesehariannya Al-Quran tidak dibaca. Di dalam kesehariannya Al-Quran tidak dipelajari tafsir-tafsirnya. Maka disinilah pentingnya kita ya untuk bersemangat sampai sisa-sisa umur kita ini. Bersemangat untuk mempelajari Al-Quran, membacanya, dan usahakan minimal
setiap hari 1 juz. Setiap hari 1 juz. Nah, kalau misalnya ada yang tertinggal, kejar lagi. Misalnya hari kemarin tinggal 1 juz, maka di hari ini kejar sampai 2 juz. Sehingga selama 1 bulan ini total lah bisa 30 juz. Nah, ketika sudah total 30 juz, nah selesai Ramadan ini ada rasa bahagia, ada rasa yang berkesan di dalam hati karena kita alhamdulillah kita bisa menghatamkan Al-Quran walaupun sekali. Nah ini Masya Allah, mudah-mudahan pembahasan kita tentang ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan saya pun tidak bisa membahas panjang lebar dikarenakan waktu yang membuat kita harus menyudahi kajian malam Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi syafaat oleh Al-Quran, di mana siapa yang membacanya, yang istiqamah membaca Al-Quran, syafi'an li ashabi, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.